Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah al-alimul mannan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila yaumil mizan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa duhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala azza wa jal. Adalah beliau telah memuliakan anak Adam dan keturunannya dengan dibekali ilmu dan juga iman. Salawat serta salam semoga tetap Allah curahkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah pembawa risalah, dengan itu memberikan petunjuk bagi seluruh manusia hingga kepada hari pembalasan. Jamaah Jumat yang berbahagia, tidak terasa kita sudah memasuki kepada bulan Dzulqa'dah, tepatnya tanggal 18 Dzulqa'dah. Artinya tinggal kurang lebih 3 pekan kita juga akan menemui, yaitu 10 Dzulhijjah. Oleh karenanya, mari kita sama-sama untuk selalu berupaya, berusaha untuk meningkatkan ibadah kita, iman dan takwa kita, dan juga membekali untuk mengakhiri kehidupan kita dengan amal sholih, amal jariah, amal yang senantiasa nanti akan memberikan syafaat, pertolongan, baik saat kita pada sakaratul maut, di alam barzah, bahkan nanti pada hari pembalasan itu sendiri. Jamaah yang berbahagia, salah satu daripada amal itu adalah bersedekah. Secara umum, arti bersedekah itu adalah berbuat, beramal dengan tenaga, dengan pikiran, dan juga memberikan sesuatu dengan benda ataupun materi, berupa harta ataupun kekayaan, tentunya yang dilandasi dengan tulus ikhlas, tanpa kita ingin mendapatkan imbalan dari seorang yang kita beri tersebut. Jamaah rahimakumullah, oleh karena itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mewanti-wantikan, salah satunya ciri daripada orang yang senantiasa memiliki sifat kejujuran dan juga kebenaran daripada iman yang dia yakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga mengimani kepada salah satunya adalah hari akhir. Dia akan memberikan segala sesuatu berupa
tenaga, pikiran, bahkan sampai juga hartanya dalam rangka untuk kemaslahatan umat manusia. Maka di sini beliau menggambarkan salah satunya adalah ketika Rasulullah menggambarkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membina, memelihara para fakir, miskin, dan juga anak yatim. Beliau menggambarkan bahwa aku nanti di akhirat seperti jari telunjuk dan jari tengah dengan mereka. Ini berarti menunjukkan kepada kita sebagai umat di akhir zaman ini ada satu kepedulian, ada suatu empati kepada orang-orang yang memiliki kelemahan dalam bidang itu, terutama adalah dalam bidang ekonomi. Karena salah satu hadis mengatakan kadal fakru ayakuna kufron. Hampir-hampir kefakiran itu adalah menjerumuskan kepada kekafiran. Jamaah Jumat yang berbahagia, maka salah satu tanda benarnya kita menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang bertakwa, yaitu salah satunya adalah wa mimma razaqnahum yunfikun, menafkahkan sebahagian harta sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga diabadikan dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering disampaikan oleh sahabat beliau, yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bahwa as-sadaqah idza kharajat min yadihil sahibuha taqa'u biyadillahi qabla an tadkhulu biyadi isail. Orang yang bersedekah itu ketika dia mengeluarkan satu berupa harta ataupun benda ataupun materi kepada orang yang akan diberinya, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu rahmatnya dan kasih sayangnya kepada orang pemberi tersebut sebelum diterima kepada orang yang meminta atau yang diberinya. Maka dikatakan dengan kata-kata dari ahli sedekah tersebut dengan 5 ungkapan. Yang pertama adalah kuntu shogiron fakabbartani. Dulu aku ini adalah kecil, kemudian engkau telah membesarkanku. Maksudnya di sini adalah tidak seberapa barangkali apa yang dia berikan kepada orang lain, tapi kemanfaatannya untuk bagi orang yang diberi itu amat sangat diperlukan. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan satu hikmah ataupun jaza ataupun balasan kepada orang tersebut, bukan dari segi banyak atau jumlahnya begitu besar, tetapi adalah ketepatan saat dia memberikan satu bantuan atau memberikan segala sesuatu itu, baik berupa pikiran ataupun tenaga ataupun bahkan tadi berupa barang. Ketepatan memberikan kepada orang tersebut sesuai dengan kebutuhannya, dan disitulah Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan satu balasannya yang setimpal, bahkan Allah akan memberikan yaitu dengan ad'afa mudha'afah, yaitu dengan pemberian yang sangat luar biasa kelipatannya sebelum barang tersebut diterima oleh yang menerimanya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kuntu qalilan fakasartani. Dulu aku itu sedikit, maka setelah aku berupaya, berusaha membiasakan diri untuk bersedekah. Ada yang bersedekah di siang malam, ya. Ada yang juga bersedekah khusus di pagi hari. Ada yang bersedekah pada khusus hari Jumat dan seterusnya. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini akan menjadi satu
keunggulan bagi pribadi kita sebagai seorang muslim. Hal yang tadi menurut kita adalah sedikit, tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan segala sesuatu yang lebih baik daripada yang beri tadi, maka Allah akan jadikan berlipat gandanya. Terutama adalah di sini hakikat daripada keberkahan itu, dia akan diberikan kehidupan yang barokah fid dunya wal akhirah. Kemudian yang ketiga adalah kuntu aduwan fa ahbabtani. Dulu aku adalah menjadi musuh, sekarang engkau mencintaiku. Dalam artian di sini barangkali bisa jadi itu yang dimaksud dengan orang yang dulunya diberikan kekayaan yang luar biasa, melimpah ruah, tapi tidak diberikan hidayah dalam dirinya untuk menjadi orang yang suka memberi, dermawan, dan seterusnya. Bahkan barangkali ketika saat sekarang ini, barangkali kita tahu bahwa berangkat haji dari tanah air Indonesia menuju ke kota Mekah Madinah itu gak seperti dulu. Ya, kalau dulu begitu daftar, sekarang sekarang daftar, tahun depan kita sudah berangkat. Tapi hari ini kita daftar, bisa jadi 20-30 tahun yang akan datang baru kita berangkat. Kayaknya seperti itu. Ada yang termotivasi karena tidak mungkin kalau dia tidak daftar dia akan berangkat. Tapi kalau bagi yang belum mendapatkan satu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekayaan tersebut barangkali eman-eman untuk berangkat ke sana dan seterusnya. Jamaah rahimakumullah, maka bisa menjadi sesuatu yang membuat kita menjadi serba kekurangan, ya, semakin kurang ketika kita dianjurkan untuk bersedekah, dianjurkan untuk membantu masyarakat, ketika kita keimanan dan ketakwaan serta pemahaman kita terhadap arti makna kita berinfak, makna bersedekah itu belum kita pahami dengan sebaik-baiknya. Justru kata para ulama, yang banyak menyelamatkan manusia nanti di akhirat itu adalah bukan karena amal ibadah semata, tetapi salah satunya adalah amal sedekahnya tadi, yang betul-betul bisa menjadikan penyelamat ketika dia mulai dari sakaratul mautnya, kemudian masuk alam barzahnya, kemudian nanti ketika dia dibangkitkan di alam kuburnya. Itu adalah amal-amal jariah yang senantiasa mengalir, yang senantiasa mengikuti dan juga menjadi satu pelindung ketika dia berada di alam akhirat kelak. Yang keempat adalah, dulu aku ini adalah sesuatu yang gampang rusak, gampang habis, tapi engkau telah mengekalkannya. Itulah yang dimaksud dengan makna jariah. Harta itu sebanyak apapun, ya, tidak akan memuaskan seorang manusia hatta zurtumul maqabir, sehingga dia mulutnya dicocokin dengan tanah saat dia masuk ke dalam alam barzah. Maka tidak ada kepuasan ketika manusia semakin dia mengungguli kehidupannya dalam keduniaan. Ibarat pepatah mengatakan, orang haus, semakin dia minum air laut maka dia akan semakin haus. Oleh karena itu insya Allah kita diingatkan dengan apa yang disampaikan oleh hadis Rasulullah melalui Ali radhiyallahu anhu tadi.